Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua di minggu hari ini, minggu ketiga bulan April tahun 2020. Sebelum saya masuk kepada khotbah saya, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 Jemaat GPI Solafide di Manokwari, Provinsi Papua Barat ini. Saya percaya dengan pertambahan satu usia yang ke-11, jemaat ini akan bertambah-tambah meskipun sudah ada pos pelayanan Arfai maupun pos pelayanan Rindam, tetapi ketika kita bersatu, maka kita akan melihat tahun-tahun rahmat Tuhan itu. Dan jika Tuhan berkehendak melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat, bahkan juga bersama dengan anggota jemaat, jemaat kita akan bertambah. Dan saya percaya sebagai hamba Yesus Kristus, jika Tuhan berkehendak juga melalui pelayanan kita, ada umat atau saudara-saudara kita, ada yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita di hari ini yang terambil di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-49, maka tema khotbah kita ialah bersaksi bagi Kristus. Keluargaku yang dikasihi Allah, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, para murid Yesus saat itu masih diliputi dengan kegelisahan, kecemasan, patah semangat, bimbang, ragu, sedih, bahkan kecewa, dan merasa tidak ada kepastian hidup. Diingatkan kembali oleh Yesus untuk menjadi saksi bagi Kristus. Bayangkan para murid yang masih dilanda dengan ketidakpastian hidup, larut dalam duka, dibangkitkan, dipulihkan semangatnya oleh Tuhan Yesus Kristus agar tidak larut di dalam duka cita, tidak larut di dalam kesedihan. Mengapa? Karena ia sudah bangkit memenangkan kuasa maut. Kuasanya yang hebat dan luar biasa ditunjukkan kepada muridnya. Oleh karena itu, mereka pun harus bangkit dari keterpurukan. Dalam bacaan kita ini, Tuhan Yesus membuka pikiran para murid yang saat itu tertutup oleh akibat keraguan, ketidakpastian, takut, bimbang, dan cemas. Tuhan Yesus menerangi, memberi kekuatan dan pemulihan melalui kuasa dan kebangkitannya. Saudara-saudara, ada 3 hal yang Yesus lakukan atau Yesus katakan kepada murid-murid untuk memulihkan keadaan mereka. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta para murid untuk tidak meragukan kebangkitannya. Dia membuktikan dirinya secara fisik, dapat dipegang, diraba, dipeluk. Tuhan Yesus bukan hantu yang tak dapat dilihat secara kasat mata. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kembali jika kematian dan kebangkitannya adalah bagian dari rencana Allah yang indah untuk keselamatan dunia ini atau kita semua. Yang ketiga,
Tuhan Yesus memberi mandat atau penugasan kepada para muridnya untuk menjadi saksi baginya. Tugas itu tentu berat dan Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus sendiri menanggung derita yang menyakitkan hanya untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Tuhan Yesus pun berjanji jika ia akan mendampingi tugas para murid saat menjadi saksinya, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus merupakan panggilan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus adalah merupakan tanggung jawab kita semua, yang mana kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu artinya tugas bersaksi, saudara-saudara, bukan hanya dilakukan oleh seorang pendeta saja, penginjil, majelis jemaat, tetapi kita semua, baik tua maupun muda, orang dewasa dan anak-anak. Bagaimana cara kita bersaksi bagi Kristus? Kita mulai dengan yang paling sederhana. Misalnya dengan kondisi ancaman wabah virus corona saat ini, kita melaksanakan amanat sebagai saksi Tuhan dengan tindakan nyata, tetap tinggal di rumah, belajar dan bekerja di rumah, menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan mencuci tangan, menggunakan masker jika kita keluar rumah, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadikan rumah sebagai tempat yang paling hangat dan nyaman bagi keluarga. Rumah sejahtera penuh cinta kasih, tidak saja bagi keluarga, tapi juga bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Sehingga dengan demikian, kita pun turut berbela rasa, meningkatkan solidaritas kemanusiaan bagi sesama demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, kita sebenarnya harus bangga ketika Allah dengan kemuliaannya boleh memakai kita, boleh memilih kita sebagai alat untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, zaman sekarang ini ada orang yang menggunakan segala macam cara untuk tetap dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak memakai mereka. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah memakai kita menjadi alat untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita, berita Injil itu, kita lakukanlah dengan penuh sukacita, jangan dengan bimbang dan ragu akan kuasa, akan kemuliaan Tuhan itu. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari ketika kita berkenan kepada Allah, atau ketika kita berkenan di hadapan Allah untuk melakukan kehendak-Nya, kita pergunakanlah itu baik-baik. Karena itu adalah waktu anugerah yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudara, tetaplah semangat dan tetaplah percaya jika Tuhan Allah akan meredakan badai
wabah yang melanda dunia ini, termasuk Indonesia dan juga di tanah Papua dan Papua Barat ini. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang bangkit mengatasi kemelut dunia karena dosa. Tuhan Yesus menghibur, menguatkan dan memberi semangat kepada para muridnya, termasuk kita semua, keluarga GPI Papua. Mari kita menjadi saksi Kristus melalui sikap hidup kita, sehingga banyak orang percaya jika Tuhan Yesus yang mati itu sudah bangkit dan menguatkan iman kita saat menghadapi wabah. Selamat berhari Minggu dan selamat memasuki usbu yang baru. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya memberikan pesan. Jangan lupa Tuhan, ketika kita melakukan aktivitas kita di rumah, ketika kita keluar dari rumah kita, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan dan kelebihan kita sebagai manusia. Tetapi sebagai hamba Yesus Kristus, kita harus berdoa, meminta roh dan hikmat dari Allah. Maka saya percaya kita akan diselamatkan, kita akan dikuatkan dalam menghadapi wabah sekarang ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini, terus kekal dan sampai selama-lamanya. Amin.